Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur karena berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua kami sadari karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan masih punya rencana bagi kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang mengira bahwa Chris Nikic dapat mengikuti salah satu lomba terberat di dunia, yaitu Ironman Triathlon. Padahal kondisi Chris Nikic berbeda dengan orang biasa. Ia lahir dengan kondisi Down syndrome, jantungnya pernah dioperasi, dan seorang dokter yang merawatnya pernah mengatakan bahwa Chris tidak akan dapat melakukan apapun. Tapi terhadap perkataan itu, Chris bertekad untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa. Chris Nikic walaupun bukan seorang atlet, melatih dirinya selama 1 tahun untuk mengikuti triathlon Ironman yang terdiri dari 3 perlombaan secara keseluruhan, yaitu berenang sejauh 3,9 km, bersepeda sejauh 180,2 km, dan lari dengan jarak 42,2 km yang harus diselesaikan maksimal dalam waktu 17 jam. Peserta yang tidak berhasil finish dalam kurun waktu tersebut akan dinyatakan gagal. Meskipun ada banyak rintangan dalam prosesnya, Chris Nikic berhasil finish dengan waktu 16 jam 46 menit dalam triathlon Ironman tahun 2020. Ketekunan dan tekadnya yang pantang menyerah membuahkan hasil dan mengatasi segala situasi kelemahannya. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang ketekunan, dalam Lukas 8 ayat 15 ini tertulis, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayat ini berbicara tentang benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati setiap orang melalui pendengaran ataupun pembacaan firman Tuhan. Orang yang hatinya baik akan menyimpan firman itu dan berpegang padanya, serta menghasilkan buah di kehidupannya dalam ketekunan. Di ayat ini tertulis kata ketekunan, dan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa harus ada ketekunan agar firman Tuhan itu menghasilkan buah dalam kehidupan? Alasannya adalah karena tanpa ketekunan, orang akan cepat menyerah saat menghadapi situasi kesukaran, sehingga ia melepaskan pegangannya akan firman Tuhan yang sudah ia dengar. Menjadi orang percaya butuh ketekunan. Kita seringkali ingin instan dan tidak mau sabar menanti. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa firman itu berbuah kalau kita tekun. Kita akan melihat dampak dari firman Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita bertekun di dalamnya. Rema dari ayat ini buat kita adalah, yang pertama, jangan menyerah menghadapi tantangan iman, tapi bertekunlah di dalam firman. Entah itu tantangan berupa kesukaran ataupun kenyamanan, penderitaan ataupun kesenangan, kekurangan ataupun kemakmuran. Mari kita pegang firman Tuhan agar kita hidup berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, sabarlah dalam penantian,
dengan selalu berharap kepada Tuhan, bergantung pada pimpinan Roh Kudus, dan percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, adakah kita saat ini sedang di ujung dari kesabaran kita, sedang berada di akhir dari ketekunan, dan ingin berhenti berpegang pada firman Tuhan karena berbagai situasi yang menggoyahkan iman, entah itu kesukaran atau sebaliknya kenikmatan? Apakah kita ingin menyerah karena berbagai situasi dan keadaan yang kita alami dan melepaskan pegangan kita pada firman Tuhan? Pesan firman Tuhan buat kita, mari bertekun di dalam firman-Nya. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan putus asa saudara, tapi tetaplah percaya dan andalkan Tuhan. Kita pasti dimampukan Tuhan untuk mengatasi semuanya dan bertumbuh menuju kesempurnaan seperti Tuhan. Firman Tuhan akan berbuah nyata dalam kehidupan kita, asalkan kita selalu tekun dan tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang mengajar kami untuk kami bertekun dan terus berpegang kepada firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, tidak melepaskan pegangan dan iman kami pada janji firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa kuat, tekun dan sabar dalam setiap situasi, masalah dan tantangan yang kami alami. Kami mohon kekuatan-Mu, mampukan kami Tuhan, kuasa-Mu yang menolong kami, kasih karunia-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya kami akan melihat buah-buah yang baik ketika kami bertekun di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami Tuhan dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, usaha, pekerjaan, ataupun pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.